Bab 314. Kata cinta, penyelamatan telepati. Menurut urutannya, 7 pertama dari 8 tes warisan seagot ini sangat mungkin untuk melihat apakah dia bisa melepaskan diri dari 7 emosi ini. Ya, itu pasti itu. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba mendapat pencerahan. Rasa sakit yang tajam dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang mulai dihilangkan juga tidak dapat mengganggu kejernihannya. Jika Sagot bisa merasakan perubahan di hati Tang San saat ini, dia pasti akan sangat bersyukur. Karena jika hati Sagot ada di sini, instruksinya kepada Tang San adalah 7 ujian emosional ini. Awalnya warisan Sagot harus menguji 6D.E.S.I.R.es, sesuai dengan 6 tulang roh guru roh. Tapi Tang San adalah pengecualian dengan tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba, dan dengan 7 tulang roh, 6D.E.S.I.R.es berubah menjadi 7 emosi. Orang-orang memiliki 7 emosi dan 6D.E.S.I.R.es. Ini adalah dasar-dasar sifat manusia, tidak dapat dihindari. Tidak ada pengecualian. Kesulitan ujian seperti itu jelas, lulus sementara energi Sagot mengganggu pikiran seseorang sangat sulit bahkan ketika diperingatkan sebelumnya, apalagi ketika Tang San langsung memasuki ujian tanpa peringatan apapun. Kesulitan itu praktis tidak meninggalkan peluang untuk lewat. Namun, ketika memasukkan pintu belakang yang disediakan oleh Sagot serta beberapa keberuntungan, setelah memahami tantangan dalam warisan Sagot, untuk membingungkan Tang San yang afinitas Sagotnya telah meningkat menjadi 115% melalui melewati 8 percobaan Sagot sangat tidak mungkin. Tang San tidak mengecewakan siapapun, mulai dari tes ketiga, kemajuannya tiba-tiba menjadi mulus. Sidang ketiga menguji kata, kesedihan. Menghapus tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San, yang muncul adalah pemandangan ilusi. Dan adegan ini menggambarkan bagaimana ibu Tang San, Ah Yin memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Hao. Dan Tang San dapat dengan mudah menyelamatkan ibunya dalam ilusi hanya dengan mengangkat satu jari. Sangat mudah tersesat dalam suasana yang dipenuhi kesedihan itu. Tetapi dengan pengalaman 2 cobaan sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi dalam ilusi, Tang San mempertahankan kejelasan, menjaga pikirannya. Apa yang memberinya lebih banyak kejutan adalah bahwa efek ilusi mata setan ungunya efektif bahkan di sini. Bagaimanapun, mata setan ungu bukanlah kekuatan dunia ini. Meskipun ilusi itu sangat kuat, Tang San masih bisa bertahan, dengan mudah lewat. Dan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru juga berubah menjadi rumput perak biru dari varietas yang paling umum, dengan tenang tinggal di platform kecil ketiga di bawah lingkaran cahaya kemasan. Tes keempat datang berikutnya, melucuti tulang kaki kiri Tang San, sekali lagi menghasilkan ilusi. Kali ini fokus ilusi diubah menjadi Xiao Wu, menunjukkan Xiao Wu tepat setelah dia mengorbankan dirinya untuk Tang San, dengan jiwanya diambang memudar, menyebabkan ketakutan yang intens pada Tang San. Dengan pengalaman dan pemahaman dari 3 tes sebelumnya, hati Tang San seperti besi, memaksa perasaan yang dipengaruhi oleh Sagot. Lewat sekali lagi, tulang kaki kiri Evil Spirit Orca berubah menjadi sosok orca yang sangat besar, berlayar di platform keempat. Pada titik ini, Tang San telah lulus 4 dari 8 total tes warisan Sagot, dan saat dia lulus tes keempat ini, Tang San segera merasakan tubuhnya mulai berubah. Tulang, otot, dan pembuluh darah yang awalnya emas mulai berangsur-angsur memerah, menjadi warna emas murni yang dimiliki Qian Rengsui ketika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dalam melewati baptisan 4 emosi, pada saat yang sama dengan kekuatan Sagot mempengaruhi pikiran Tang San, itu juga tanpa terasa mengubah tubuhnya. Secara bersamaan, keilahian Sagot berasimilasi ke dalam dirinya, setetes demi setetes. Pada titik ini, masih ada 3 tulang roh yang belum dilucuti, dan Tang San tahu bahwa tulang roh ini juga yang paling penting. 8 tombak laba-laba telah mencapai tingkat dewa, itu adalah bagian dari dirinya dan bahkan bisa berpikir untuk memperingatkannya. Tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python memiliki jiwa daming yang dapat memperingatkannya. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru ditinggalkan oleh ibunya dan dipenuhi dengan cinta, tentu saja tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun tulang kaki kiri Evil Spirit Orca berasal dari Raja Orca Roh Jahat 100.000 tahun, sebagai tulang kaki kiri itu tidak begitu penting untuk memulai, dan Tang San juga dapat sepenuhnya menekan pengaruhnya pada dirinya bahkan setelah dilucuti. Alhasil, 4 tes pertama ini relatif mudah dilewati. Tentu saja,
Ini masih dengan syarat bahwa Tang San dapat dengan cepat mengetahui tema sebenarnya dari warisan seagot, membuatnya semudah ini. Tapi, 4 tes yang tersisa akan jauh lebih sulit. Pertama-tama mengesampingkan memulihkan seagot trident, hanya 3 emosi yang tersisa tidak sesederhana itu. Pertama-tama, tulang roh tubuh Tang San dijarah dari Raja Paus Iblis Laut dalam jutaan tahun, dan tanpa diragukan lagi, Raja Paus Iblis Laut dalam membencinya sampai mati. Bahkan mayatnya telah dinodai. Ketika Tang San mengikuti tes ini, Raja Paus Iblis Laut dalam tidak hanya tidak akan membantunya menyingkirkan kebingungan, jiwanya di dalam tulang rohnya bahkan mungkin mencoba membantu kekuatan ilahi seagot untuk membingungkannya. Ini juga merupakan tulang roh yang paling penting, dan kesulitannya secara alami adalah yang terbesar. Bahkan lebih sedikit yang harus dikatakan tentang pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan, sebagai tulang roh di sekitar otak, itu pasti akan menyebabkan Tang San rasa sakit yang paling hebat, dan tulang roh ini apalagi menyatu dengan sebagian dari energi hati seagot. Tang San tidak tahu apapun yang akan terjadi ketika dia mengikuti tes. Akhirnya, ada apalagi tulang lengan kiri kera raksasa Titan yang seharusnya tidak menjadi masalah. Sebagai tulang lengan kiri, itu berada di peringkat terakhir dari semua tulang roh, dan terlebih lagi berasal dari kera raksasa Titan Erming, dan dengan hubungan mereka, Erming sama sekali tidak akan menahannya. Tetapi bagian yang terpenting adalah bahwa tulang roh lengan kiri ini menyembunyikan kekuatan ilahi Dewa Asura. Tang San bisa hampir yakin bahwa mengeluarkan tulang roh ini dari tubuhnya akan sangat sulit. Bahkan jika kekuatan Dewa Asura telah ditekan ke dalam Clear Sky Hammer-nya. Fakta membuktikan Tang San benar. Tulang roh yang dilucuti dalam tes kelima adalah tulang roh tengkoraknya, tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadat pikiran. Mulai dari hampir saat pengangkatan tulang roh dimulai, pikiran Tang San menjadi putih kosong. Bukan karena rasa sakit, tetapi seperti ketika seagot membawanya ke sini, pada dasarnya tidak terkendali, tidak ada yang bisa dirasakan di dunia mentalnya. Warna merah samar mulai muncul di dunia putih kosong ini, perlahan mengembun, membentuk-bentuk hati raksasa di depannya. Tubuh Tang San kemudian juga muncul di dunia ini. Tang San ingin menggunakan mata setan ungunya untuk mematahkan ilusi, tetapi itu tidak berhasil. Tidak sedikit energi yang bisa ditransfer. Di dunia kesadaran ini, dia telah menjadi seperti orang biasa. Saat itu, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dunia pucat menghasilkan warna yang tak terhitung jumlahnya. Hutan hijau yang besar, danau kecil yang jernih, tangisan serangga dan nyanyian burung bergema, udara yang begitu segar dan bersih sehingga tidak bisa menahan diri untuk tidak bernapas dalam-dalam. Dalam gambar yang indah ini, duduk tegak di atas batu besar di pantai adalah seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang putih yang tergantung sampai ke dalam air. Dia memegang sisir kayu kecil, perlahan menyisir rambutnya. Melihat ini, Tang San tercengang. Xiao Wu, ya, bahkan tanpa melihat wajahnya, Tang San masih tahu bahwa ini adalah Xiao Wu-nya. Dia sekarang berdiri hanya 2 meter dari Xiao Wu. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya, dengan indah menarik rambutnya ke belakang, memperlihatkan fitur-fiturnya yang sempurna, menatap Tang San dengan senyum manis. Tahukah kamu? Tahu apa? Tang San bertanya tanpa sadar. Mata Xiao Wu mengungkapkan kebahagiaan. Ibu berkata bahwa seorang gadis hanya bisa membiarkan satu pria menyisir rambutnya sepanjang hidupnya. Apakah Anda ingin membantu saya? Ya, tentu saja. Tang San menjawab dengan tidak sabar. Cinta yang kuat langsung memenuhi hatinya, tidak meninggalkan hal lain. Untuk menyisir rambut Xiao Wu, untuk menjalani hari-hari bahagia bersamanya, itu adalah keinginan Tang San yang paling disayangi. Xiao Wu tersipu, membuat penampilannya yang menyentuh semakin cantik. Sili mengangkat tangannya dengan sisir, dia tidak berani menatap Tang San, berbicara dengan lembut. Ini, mengangkat tangannya, Tang San ingin mengambil sisir itu, tetapi tangannya berhenti di udara. Ini adalah ilusi, semua yang saya lihat adalah ilusi, bagaimana saya bisa bersama Xiao Wu di danau hutan besar Stardow. Meskipun ini adalah dunia mental, jika dia mengambil satu langkah ke depan untuk mengambil sisir, maka itu kemungkinan besar berarti mengambil langkah ini dalam kenyataan juga, meninggalkan pusat platform. Jika Tang San dapat menggunakan kemampuan roh apapun sekarang, dia akan memegang sisir kayu, tetapi di dunia mental ini dia pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun meski begitu, hati Tang San masih dipenuhi dengan cinta untuk Xiao Wu. Di antara 7 emosinya,
yang paling sulit dikendalikan adalah cinta. Dalam hatinya, kata ini adalah bagian terlemah. Itu mungkin disebut kelemahan terbesarnya. Bahkan sepenuhnya menyadari bahwa semua ini adalah ilusi, Tang San masih tidak dapat dengan tegas menolak Xiao Wu. Dia hanya bisa dengan bodohnya menatapnya, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, Xiao Wu dengan lembut mengangkat kepalanya, melihat ke arahnya. Matanya menjadi agak kusam, tetesan air mata berkilau berputar. Dia tidak menatap lurus ke arah Tang San, hanya pada sisir kayu kecil yang dia pegang. Suaranya bergetar dengan emosi yang tercekat. Apakah kamu tidak ingin menyisir rambutku? Tidak, saya bersedia, saya mau. Cinta yang kuat menerobos alasan, dan Tang San berteriak secara emosional. Bagaimana dia bisa tega melihat Xiao Wu-nya sedih? Bahkan jika itu adalah ilusi Xiao Wu, dia tetap tidak bisa menolak. Iklan oleh Value Impression. Pulau Saagot, Gunung Saagot, Istana Saagot. Saagot Douluo Bosaiksi telah mengorbankan hidupnya untuk membuka gerbang warisan Tang San. 6 iblis Shrek semuanya telah melihatnya. Mereka ditelan oleh cahaya keemasan, dan dapat dengan jelas merasakan energi yang kaya terus-menerus mengalir dari gerbang itu, menjenuhkan tubuh mereka melalui platform tempat mereka berdiri. Dan pada saat yang sama, kekuatan mental mereka juga bergabung menjadi satu, terhubung bersama dengan cahaya dari api emas murni itu, menjadi jaminan untuk memastikan gerbang tetap terbuka. Kuil Saagot tidak seperti kuil malaikat dengan pintu khusus untuk datang dan pergi. Pengorbanan Qian Daoliu juga berbeda dari pengorbanan Bosaiksi. Qian Daoliu hanya mengorbankan dirinya untuk membuka gerbang untuk Qian Rengsui. Selama dia menyelesaikan warisan Dewa Malaikat, dia secara alami dapat membuka gerbang dan kembali dengan kekuatannya sendiri. Tapi Bosaiksi tidak hanya harus membuka gerbang ke tempat warisan, dia secara bersamaan menggunakan kekuatannya untuk membuat gerbang. Jika gerbang ditutup, maka bahkan jika Tang San menjadi Saagot, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia, dan hanya bisa tetap di tempat warisan. Akibatnya, pada saat warisan Saagot, 6 orang dibutuhkan untuk memelihara gerbang. Dengan pengaturan asli Saagot, ini seharusnya menjadi 7 penjaga pilar suci Douluo. Tetapi Bosaiksi tahu bahwa Shrek Six Devils adalah satu dengan Tang San, dan juga telah lulus setidaknya uji coba Saagot tingkat hitam. Bahkan jika kekuatan mereka sedikit lebih lemah, kekuatan mental mereka tidak kalah dengan 7 penjaga pilar Saagot suci Douluo. Membuat mereka berjaga-jaga bahkan lebih efektif. Mulai dari saat Tang San memasuki tempat warisan, Shrek Six Devils bisa melihat apa yang dia lakukan. Bidang pandang mereka juga mengikuti Tang San ke tanah warisan itu, dan mereka bahkan bisa melihat perubahan dalam pikiran Tang San. Ini adalah salah satu manfaat menjaga gerbang ke tanah warisan seperti ini. Untuk melihat warisan keilahian secara alami akan menjadi manfaat terbesar bagi masa depan mereka. Mereka melihat Tang San memotong jalannya ke aula kuil Saagot, dan juga melihat Saagot yang sebenarnya. Tentu saja, seiring dengan dimulainya ujian Tang San, bidang pandang mereka juga memasuki dunia emas itu alih-alih melihat kedua dewa bertengkar di aula. Ketika Tang San bertemu dengan percobaan pertama, semua orang merasakan keringat dingin untuknya, tetapi ketika Tang San menemukan kuncinya dan melewati 4 berturut-turut, semua orang juga secara bertahap santai. Satu-satunya yang masih gugup adalah Xiao Wu, bukan karena dia mengkhawatirkan Tang San, melainkan karena peringatan Daming kepada Tang San telah membuatnya emosional, sehingga pikirannya tetap tegang. Saat ini bidang pandang mereka berada di dalam ilusi mental dengan Tang San, dan mereka juga bisa sepenuhnya melihat dan mendengar dialognya dengan Xiao Wu. Bagi Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya, sepertinya ilusi ini harus menjadi chins bagi Tang San. Dia telah dengan mudah lulus ujian sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua ini tidak nyata, dan bahwa Xiao Wu ini hanyalah ilusi. Saat Tang San berteriak, selain Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing semuanya tidak bisa menahan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tang San yang sangat cerdas secara tak terduga akan impulsif sekarang, tidak dapat melewati yang kelima dari 7 emosi. Hanya Xiao Wu yang benar-benar memahami hati Tang San saat ini. Dia tidak ingin menolakku. Bahkan jika itu palsu, isi ilusi itu masih sepenuhnya benar. Bahkan sumber sisir itu benar. Dipengaruhi oleh kekuatan ilahi Saagot, hati Tang San benar-benar dipenuhi dengan cinta, dan alasannya akhirnya hancur oleh kesibukan emosional.
Satu kata cinta membuatnya benar-benar lupa bahwa dia sedang menjalani warisan seagot. Menghadapi pemandangan seperti itu, bahkan benar-benar terbungkus dalam cahaya keemasan yang intens dan tidak bisa bergerak, Xiao Wu berteriak dengan seluruh kekuatannya. Itu bukan aku, itu bukan aku. Suara Xiao Wu bergema di istana seagot, dan juga membangkitkan Shrek Five Devils yang lamban. Tetapi mereka semua tahu bahwa suara Xiao Wu tidak dapat mencapai dunia itu. Xiao Wu meratap sampai suaranya serak membuat hati mereka tenggelam juga. Jika dia tidak bisa melewati warisan seagot, San kecil sudah tamat. Tapi, solusinya biasanya tidak mutlak. Saat mereka mengira Tang San benar-benar sudah selesai, dalam ilusi dia tiba-tiba berhenti sesaat sebelum bergerak maju. Menundukkan kepalanya, melihat dengan agak tidak percaya ke tangan kanan ini, cinta yang kuat di mata Tang San tidak hilang, tetapi tatapannya beralih ke tempat lain. Ya, dia telah mendengar suara Xiao Wu. Bahkan jika dia hanya mendengar bisikan samar di lubuk hatinya, dan hanya mendengar 3 kata, itu bukan aku. Tapi ini sudah cukup. Teriakan Xiao Wu menyelamatkan Tang San, dia telah mendengar suaranya. Ya, tidak peduli seberapa mirip ilusinya, dia bukan Xiao Wu-ku, aku hanya bisa menyisir rambut Xiao Wu, bukan miliknya. Ledakan. Seluruh ilusi runtuh dengan gemuruh keras. Saat Tang San kembali ke dunia warisan seagot emas, dia segera melihat tengkorak biru keemasan muncul di depannya, berisi cahaya samar, persis sama dengan cahaya hati seagot. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa alasan dia bisa mendengar suara Xiao Wu bukan karena Xiao Wu berteriak begitu kuat, melainkan karena hubungan telepati di antara mereka. Telepati benar-benar ada, seperti antara anak kembar, antara pasangan tua, antara keluarga dekat seperti ayah dan anak, semua memiliki kemungkinan untuk telepati. Dan hubungan antara Tang San dan Xiao Wu secara alami karena Xiao Wu mengorbankan dirinya untuknya. Meskipun Tang San telah mengembalikan tulang dan cincin roh Xiao Wu kepadanya, dalam beberapa hal, keduanya pernah benar-benar digabungkan bersama. Di bawah sirkumsisi seperti itu, jiwa Xiao Wu dan Tang San telah membentuk jembatan yang tak terlihat. Dengan nyawa Tang San dalam bahaya dan Xiao Wu meneriaki dirinya sendiri dengan suara serak, jembatan ini telah meneruskan suara kecil itu, dan meskipun hanya untuk sepersekian detik, meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, itu masih membangunkan Tang San, membiarkannya melepaskan diri dari yang kelima dari 7 emosi, kemungkinan besar akan menyebabkan kelemahan, kata cinta. Tang San terengah-engah mencari seteguk besar udara, kekuatan roh bersirkulasi secara tidak teratur dengan kecepatan tinggi di dalam dirinya. Melihat lengan kanannya, mengingat bisikan samar suara Xiao Wu barusan, hatinya menghangat. Meskipun dia telah disiksa oleh rasa sakit karena pengangkatan tulang roh, dan menghadapi cobaan mental yang terus-menerus, suara Xiao Wu masih membuat kekuatan mental Tang San mengembun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga seiring dengan menerobos tes kelima ini, warna biru keemasan samar muncul di permukaan kulit Tang San, dan kekuatan kelelahannya sedikit pulih. Warisan seagot tidak berhenti. Setelah platform kelima terbang kembali ke tempat semula dengan tengkorak kristal biru keemasan itu, platform keenam sudah terbang keluar. Kali ini, tangan pengupas tulang roh itu tumbuh sangat besar, tangan emas itu langsung muncul 1 meter di depan Tang San, lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih. Gerakan yang tampaknya sederhana inilah yang membuat Tang San merasa seolah-olah jiwanya sedang dirobek. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi setiap saraf seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik. Tanpa ragu, tulang roh batang tubuh adalah yang terbesar dari semua tulang roh, dan juga yang paling penting dari 6 tulang roh standar. Menelanjanginya secara alami akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Setiap tulang dan otot di seluruh tubuhnya sepertinya dipelintir menjadi satu. Tang San pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan kekuatan ilahi yang sangat besar itu. Karena tulang roh batang tubuh diangkat, pemerasan dan tarikan yang keras membuat darah mengalir dari setiap lubang di kepala Tang San, mengalir ke bawah seperti 7 ular kecil. Hanya saja, darah emas Tang San yang awalnya sudah ada, sekarang ada pewarna biru samar. Dari emas awal, hingga emas murni, dan kemudian mencapai biru keemasan saat ini, kekuatan keilahian seagot tanpa terasa memasuki Tang San. Tentu saja, untuk menyelesaikan warisan, pertama-tama dia harus bertahan lebih lama dari rasa sakit ini. Percikan, darah Tang San muncrat, penglihatannya berubah menjadi kabur. Bahkan dengan ketahanan fisiknya yang kuat dan kemauan superlatifnya, bahkan dia agak tidak mampu menahan rasa sakit dengan intensitas seperti itu.
Karena rasa sakitnya, dia merasa seolah-olah otaknya meledak. Tidak, dia benar-benar tidak bisa menyerah di sini. Tang San sepertinya melihat cibiran Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan juga sepertinya melihat kecemasan Xiao Wu. Mengatupkan giginya, menghadapi kekuatan tarikan di depannya, dia benar-benar sedikit berbeda. Tidak peduli bagaimana otot-ototnya dipelintir, tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Giginya sudah menggigit bibirnya, kuku kedua tangannya menggali ke dalam daging telapak tangannya. Kedua kakinya menempel di tanah, karena rasa sakit dan tenaga, bahkan tulang setingkat dewanya tidak bisa bertahan. Dari 10 jari kakinya, selain jari-jari kaki besar yang relatif tebal dan kokoh, 8 sisanya sudah benar-benar hancur. Namun meski begitu, mereka masih menggali dengan tajam ke dalam tanah, secara tak terduga dengan paksa menggali beberapa depresi di platform warisan seagot yang sangat solid. Tulang ungu secara bertahap muncul dari C.H.E.S.T. Tang San. Meskipun itu adalah tulang roh, dan harus secara tegas dipadatkan dari energi, rasanya seolah-olah bagian dari C.H.E.S.T.-nya sedang dihilangkan. Selain itu, melihatnya secara pribadi juga melibatkan serangan visual. Rasa sakit yang hebat membuat Tang San tanpa sadar melolong tajam, tinjunya yang terkepal erat tiba-tiba memukul HIPS-nya. Mengangkat kepalanya, rambut panjang berkibar di belakangnya, keringat campur aduk dan darah berhamburan di udara. Dan dengan lolongan itu, tulang roh batang tubuh terbesar akhirnya robek dari tubuh Tang San. Dia bahkan tidak pernah menggunakan kemampuan yang diberikannya. Tulang roh batang tubuh tampaknya terbentuk dari tulang belakang dan tulang rusuk, seluruhnya berwarna ungu, mendarat di platform ke-6 yang terbang di depan Tang San. Sosok Raja Paus Iblis Laut Dalam muncul di belakang tulang, kebencian yang kuat tiba-tiba muncul dari hati Tang San, dan siluet Raja Paus Iblis Laut Dalam di belakang tulang roh batang tubuh tiba-tiba berubah menjadi nyata. Tiba-tiba melompat mundur, dia langsung terjun ke laut emas itu. Tawa jahat bergema, "Tang San, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda akhirnya membawa saya ke tempat warisan ini. Langkah terakhir yang tidak bisa saya ambil alih bertahun-tahun akhirnya bisa diselesaikan. Serahkan tanah warisan seagot ini padaku." Saat berbicara, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam di Laut Emas tiba-tiba berubah, menjadi bentuk manusia yang pernah dihadapi Tang San. Melambaikan kedua tangannya, pusaran air ungu besar muncul di depannya, dan 6 platform dengan tulang roh yang telah dilepas Tang San terbang, berputar-putar di sekitar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bahkan 2 platform yang belum menyerap tulang roh Tang San menunjukkan tanda-tanda goyang. Bagaimana? Tang San tercengang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar adalah kekuatan jiwa, dan terlebih lagi, ekspresinya juga persis sama, dan kehadiran seagot di sekitarnya juga langsung menghilang. Bahkan warna biru keemasan kulitnya dengan cepat memudar. Dan warna biru keemasan yang sama mulai secara bertahap muncul di tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tidak, tidak mungkin. Setelah semua cobaan dan kesulitan, setelah akhirnya berjalan sejauh ini, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Paus Iblis Laut Dalam lolos begitu saja? Kebencian yang kuat memenuhi hati Tang San. Melambaikan tangan kanannya, dia meraih seagot trident yang mengambang secara vertikal di sebelahnya. Menunjuk trisula gelap ke depan, Tang San meraung. "Raja Paus Iblis Laut Dalam, kamu sebenarnya tidak mati." Raja Paus Iblis Laut Dalam menyeringai, pusaran air ungu di antara tangannya tumbuh semakin besar. Kedua platform kosong itu mulai perlahan terbang ke arahnya. "Siapa bilang aku tidak mati? Itu benar, saya benar-benar mati. Tapi Anda meremehkan kekuatan jiwa yang saya simpan lebih dari 1 juta tahun. Bahkan ditarik ke dalam tulang roh, jiwaku masih tidak akan binasa. Saya telah menunggu kesempatan ini, saya tidak menyangka itu benar-benar akan datang. Hahaha, saya harus berterima kasih kepada warisan seagot ini juga. Sekarang tanah warisan ini adalah milikku. Nak, untuk berterima kasih karena telah membawaku ke sini, aku akan membiarkan mayatmu utuh begitu aku menjadi dewa dan membuat ulang tubuhku." Menghadapi provokasi NAKED Raja Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba tersenyum, perlahan-lahan menyingkirkan seagot trident untuk sekali lagi berdiri di sampingnya, berbicara perlahan. "Tidak perlu bertindak. Sejauh yang saya ketahui, ini tidak berguna. Kita berbicara tentang sukacita, kemarahan, kita berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta benci DESIRE,
Ini adalah 7 emosi. Ujian ke-6 Anda adalah kata benci. Kekuatan ilahi Seagot membuatnya terasa nyata, dan itu juga merupakan situasi yang benar-benar mungkin terjadi, sehingga membuatnya tampak lebih nyata, dan dengan pengaruh langsung pada emosi saya, sangat mudah untuk dibodohi. Sayangnya, kata kebencian bukanlah kelemahan saya. Tidak mungkin bahkan jika jiwamu bekerja sama dengan kekuatan Seagot untuk menghentikan warisanku, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setelah lulus ujian cinta, apa yang harus saya takuti? Semua ini hanyalah ilusi. Apalagi tidak mungkin bagi jiwa Anda untuk melepaskan diri dari tulang roh lagi, bahkan jika Anda bisa, apakah Anda percaya dunia ini, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi Seagot, di tengah warisan saya, akan memungkinkan gangguan Anda? Jika jiwamu benar-benar bisa meninggalkan tulang roh, itu hanya akan menyebabkan kehancuranmu. Mendengarkan Tang San, ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berubah. Lautan emas di bawahnya tiba-tiba bergegas, trisula emas besar tiba-tiba muncul dari air, langsung menembus tubuh yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Suara yang sangat bermartabat bergema di seluruh dunia emas. Berusaha menghancurkan penerusnya, membunuh tanpa pengampunan. Pengupasan jiwa. Tidak, Raja Paus Iblis Laut Dalam melolong dengan waspada, tetapi di dunia warisan Seagot ini, apa gunanya kekuatan jiwanya, tidak peduli seberapa kuat. Dalam sekejap tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menyatu dengan tulang roh yang dilucuti dari Tang San. Tulang roh batang tubuh itu juga kemudian berubah menjadi naga ungu yang berkeliaran dengan liar, berkibar di atas platform kecil, secara bertahap menjadi tenang setelah beberapa lama, seperti tulang lengan kanan yang berubah menjadi naga biru, ia melayang di atas platform. Melihat ini, Tang San terganggu. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya barusan bukanlah ilusi yang dia harapkan, tetapi sepenuhnya nyata. Raja Paus Iblis Laut Dalam itu benar-benar jiwanya yang terkondensasi. Jika tidak, tidak akan ada adegan jiwanya yang hancur, tetapi sebaliknya seluruh ilusi seharusnya runtuh bersama dengan dia mengungkapkan kebenaran. Raja Paus Iblis Laut Dalam, sebenarnya benar-benar tidak sepenuhnya terbunuh, jiwanya sebenarnya masih bersembunyi di tulang roh, menunggu kesempatan. Sungguh binatang roh sejuta tahun, sungguh binatang roh sejuta tahun. Sangat kuat, Tang San tidak bisa menjaga pikirannya agar tidak bergoyang dari rasa takut yang masih ada. Dia tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan perasaan benci saat itu, mungkin, semuanya akan menjadi nyata, dan Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar bisa menggantikannya untuk mewarisi keilahian Seagot. Ketika tulang roh batang tubuh dilucuti sebelumnya, rasa sakit hebat yang harus dia tanggung mungkin juga memiliki beberapa elemen dari perusakan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Semakin lelah pikirannya, semakin besar peluangnya untuk sukses. 6 platform kembali terbang kembali untuk mengelilingi Tang San, dan rasa sakit pengupasan tulang roh ketujuh tiba. Pengupasan terakhir ini secara alami adalah tulang roh lengan kiri Tang San. Terhadap harapan Tang San, tulang roh lengan kirinya benar-benar tidak menyebabkan perubahan apapun, hampir sama dengan rasa sakit yang dideritanya ketika tulang roh lengan kanannya diangkat, jauh lebih ringan daripada dengan tulang roh batang tubuh. Tulang roh dihilangkan dengan mulus, dan melayang menuju platform ketujuh. Cahaya menyala, dan semua sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Ilusi baru muncul di depan Tang San, dan dia terkejut menemukan bahwa dia telah muncul di langit malam ilusi. Bintang-bintang berbintik-bintik di langit, seolah mengungkapkan rahasia alam semesta kepadanya. Sebuah platform emas muncul di depan Tang San, dan di tengah platform itu melayang seorang wanita memancarkan cahaya keemasan yang intens. Tapi wajahnya mengungkapkan ekspresi yang sangat menyakitkan, dengan baju besi emas yang samar-samar terlihat, dan 6 sayap emas perlahan muncul di punggungnya, ekspresinya terpelintir, dia sangat jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan ekspresi bengkok, Tang San masih mengenalinya sekilas. Dalam ilusi, muncul dewa penerus malaikat Qian Rengsui. Kesadaran Tang San memotong langit malam seperti bintang jatuh, langsung mengetuk tubuh Qian Rengsui. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya menyala, dan kesadarannya ditarik ke kepalanya. Ketika semuanya menjadi jelas, pemandangan lain muncul di depan Tang San. Ini adalah ruang kosong yang luas. Pertama-tama Tang San melihat Qian Rengsui. Apa yang membuat Tang San terkejut adalah bahwa dia sekarang benar-benar naked. Kulit emas itu tampak begitu memikat, tubuhnya yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Hanya saja,
Tatapannya agak tidak bernyawa, melihat dengan lamban ke depan. Mengikuti tatapan Qian Rengsui, hati Tang San bergetar lagi. Dia melihat seorang pria muda. Rambut biru Dr. A.P. di punggungnya. Mata biru penuh dengan cahaya kebijaksanaan yang dalam seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Sosok anggun yang tinggi dan ramping, harpa mengambang diam-diam di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping C-A-R-E-S, menyanyikan senar, suara halus memenuhi ruang kosong ini. Dan Qian Rengsui juga berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah, suaranya tercekat oleh emosi. Tang San, kenapa kamu? Ya, bukankah pemuda itu dia? Tapi, kenapa dia muncul di sini? Apa yang terjadi di sini?